pangan masih menjadi masalah nasional. Indonesia berada di peringkat 69 dari 113 negara di FSI tahun 2022. Terdapat 4 masalah penelitian yang muncul dalam studi ini. Yang pertama, kurangnya integrasi antara kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan ketahanan pangan yang mengakibatkan ketidakselarasan dalam implementasi program. Kedua, terdapatnya tantangan dalam memetakan potensi lumbung pangan berkelanjutan yang mencangkup produksi lokal dan diversifikasi sumber pangan. Ketiga, isu ketergantungan pada impor pangan dan akses terbatas terhadap makanan juga menjadi isu signifikan yang mempengaruhi ketahanan pangan nasional. Dan terakhir, dampak dan pengendalian perubahan iklim dan bencana alam terhadap ketahanan pangan belum sepenuhnya dieksplorasi. EPI adalah alat yang dikembangkan oleh Jaringan Internasional Informas untuk mengevaluasi kebijakan publik yang mendukung terciptanya lingkungan makanan sehat, dengan komponen utama kebijakan dan dukungan infrastruktur. Area studi dalam penelitian ini mencangkup Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Lamongan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengembangkan desain kebijakan kolaboratif pusat daerah, kedua, memetakan potensi lumbung pangan berkelanjutan di Jawa Timur, ketiga, mengurangi ketergantungan impor pangan, serta menyusun strategi adaptasi menghadapi perubahan iklim dan bencana. Berdasarkan analisis kebijakan kolaborasi pusat daerah, ditemukan bahwa pemerintah pusat memiliki kebijakan makro dan pendanaan. Pemerintah provinsi berkoordinasi lintas kabupaten, integrasi SVA dan Food EPI. Pemerintah kabupaten sebagai pelaksana teknis dan adopsi lokal berbasis data agroekologi. Dan mendapatkan rekomendasi utama, yang pertama adalah bentuk forum pangan berkelanjutan Jawa Timur, lintas pemerintah akademisi dan UMKM. Yang kedua adalah gunakan dashboard Food EPI sebagai alat monitoring real-time implementasi kebijakan pangan daerah. Hasil analisis potensi dan keunggulan wilayah, studi ini menggunakan kombinasi pendekatan Food EPI, analisis SWOT, serta pemetaan empiris lapangan melalui FGD, wawancara, dan observasi. Hasil menunjukkan bahwa inisiatif menuju swasembada pangan 2029 bersifat layak untuk diwujudkan, namun memerlukan strategi lintas sektor, kolaborasi multipihak, dan reformasi tata kelola agar target dapat tercapai secara berkelanjutan. Di Kabupaten Ngawi terjadi alih fungsi lahan dan serangan hama. Di Kabupaten Bojonegoro terjadi banjir kekeringan akibat Bengawan Solo, sedangkan di Lamongan terjadi intrusi air laut dan banjir musiman. Terjadi juga masalah sosial di mana lambatnya regenerasi petani, dominasi petani berusia lanjut, rendahnya literasi digital, serta rantai pasok pasca panen yang lemah. Dalam dimensi tata kelola, masih terjadi fragmentasi koordinasi antar level pemerintah dan antar OPD, terdapat ego sektoral dan tumpang tindih program menghambat konsistensi kebijakan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pembentukan Food Policy Council atau gugus tugas pangan lintas sektor yang inklusif yang melibatkan pemerintah, akademisi, koperasi, petani, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kebijakan deliberatif, legitimate, dan implementatif. Dalam aspek infrastruktur dan pembiayaan, irigasi teknis masih terbatas di beberapa wilayah, cold storage dan gudang modern minim, digitalisasi rantai pasok masih rendah padahal penting untuk efisiensi distribusi, dan pendanaan inovatif diperlukan KUR, dana bergulir koperasi, PPP, dan CSR pangan dengan prinsip inklusif. Dan yang terakhir, dalam dimensi sosial dan budaya, terdapat kearifan lokal seperti lumbung desa dan praktik kolektif penyimpanan pangan yang dapat dioptimalkan. Regenerasi petani menjadi isu yang krusial. Tanpa dukungan generasi muda, keberlanjutan pangan terancam. Kemudian diperlukanlah modernisasi teknologi pangan, insentif sosial ekonomi bagi petani muda, literasi gizi dan digitalisasi pertanian, serta penguatan kelembagaan desa sebagai aktor pangan lokal. Penelitian ini menghasilkan 2 buku sebagai luaran penelitian. Yang pertama, buku permodelan kebijakan strategik berbasis Food EPI menuju swasembada pangan berkelanjutan di Jawa Timur, dan buku Feasibility Study menuju swasembada pangan 2029. Dalam buku Feasibility Study menuju swasembada pangan tahun 2029, bab 1 terdiri dari latar belakang dan urgensi studi, rumusan masalah, tujuan dan manfaat feasibility study, metodologi penelitian, peta jalan dan relevansi strategis 2025-2029, dan infrastruktur penulisan feasibility study. Bab 2 terdiri dari landasan konseptual dan kerangka teoritik yang terdiri dari konsep ketahanan pangan dan swasembada pangan, lumbung pangan berkelanjutan, dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, model kebijakan kolaborasi pusat daerah, pendekatan Food Environment Policy Index atau Food EPI, dan kerangka pemikiran dan peta teori intervensi.
Bab 3 berisikan tinjauan kebijakan dan regulasi, terdiri dari kebijakan nasional, ketahanan dan swasembada pangan, peran dan kewenangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, identifikasi gap dan tumpang tindih regulasi, dan analisis domain kebijakan dalam Food EPI. Bab 4 terdiri dari kondisi empiris dan diagnosis kebijakan yang terdiri dari profil geografis dan sosial ekonomi wilayah target, peta potensi tantangan ketahanan pangan Jawa Timur, analisis data hidrogeologi dan produksi pangan lokal, kesiapan infrastruktur pangan dan pertanian, potensi kelembagaan usaha tani, koperasi dan stakeholder, kajian aspek budaya dan kearifan lokal pangan. Di dalam bab 5 terdapat pemetaan potensi lumbung pangan berkelanjutan yang terdiri dari metodologi observasi lapangan dan studi sekunder, hasil pemetaan wilayah potensi, Lamongan, Ngawi, dan Bojonegoro, analisis produksi, diversifikasi pangan dan dukungan alamiah, integrasi dengan program food estate dan pertanian presesi, serta konektivitas dan aksesibilitas pasar. Dalam bab 6 berisi analisis infrastruktur pendukung atau domain food EPI yang berisikan kepemimpinan dan tata kelola pangan, pendanaan dan dukungan fiskal, mekanisme interaksi lintas aktor, sistem monitoring dan evaluasi, serta kesiapan digitalisasi sistem informasi pangan. Bab 7 berisikan hasil FGD dan wawancara stakeholder yang terdiri dari persepsi dan tantangan petani lokal Jawa Timur serta tanggapan Dinas Pertanian dan pemerintah daerah. Bab 8 berisi analisis kelayakan aspek-aspek feasibility yang terdiri dari kelayakan teknis, teknologi infrastruktur, dan SDM, kelayakan ekonomi, potensi produksi versus permintaan model bisnis lumbung pangan, kelayakan finansial berupa skema pendanaan dan ROI sosial, kelayakan sosial dan budaya berupa partisipasi dan dukungan komunitas, kelayakan lingkungan berupa resiko iklim dan daya dukung alam, kelayakan kelembagaan dan tata kelola kolaboratif, serta skema pendanaan dan investasi inklusif. Bab 9 berisikan strategi permodelan kebijakan berbasis Food EPI, yang terdiri dari permodelan kolaborasi pusat daerah berbasis Food EPI, simulasi skema kebijakan inklusif dan adaptif, roadmap implementasi lumbung pangan berkelanjutan, indikator monitoring dan evaluasi multi-level governance, integrasi dengan SDGs dan target swasembada 2029, strategi replikasi dan skalabilitas ke provinsi lain. Bab 10 berisikan resiko dan strategi mitigasi yang terdiri dari identifikasi resiko sistematik dan spesifik, analisis SWOT terpadu pangan lokal, strategi resiliensi lumbung pangan berbasis komunitas, serta mekanisme peringatan dini dan sistem adaptif. Bab 11 berisikan dukungan infrastruktur dan penguatan kapasitas yang terdiri dari infrastruktur logistik dan rantai pasok, integrasi teknologi digital dan big data, rekomendasi capacity building dan kelembagaan petani, serta peta aktor dan mekanisme koordinasi multipihak. Bab 12 berisikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang terdiri dari kesimpulan umum, serta rekomendasi kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi di kampus itu kami juga tugas kami juga meneliti. Nah, kebetulan dalam penelitian itu ini kompetitif anggap bagus mungkin sama review, jadi diluluskan. Nah, isinya di sini Pak, semua regulasi terkait sudah kami urai, kemudian kondisi empirisnya, keadaan di lapangan untuk semua 3 kabupaten tadi, mulai dari profilnya, potensinya di Lamongan, Ngawi. Di sini kita Ngawi dan Bojonegoro sudah kami urai itu di bab 4. Kemudian di bab 5 kita juga membuat potensi lumbung pangan yang berkelanjutan. Mungkin di sana memang sudah ada, tapi ini dilihat dari sudut pandang akademis, gitu ya melihatnya. Nah, kami combine di sini pemetaan potensi lumbung pangan berkelanjutan. Kemudian kami juga melakukan analisis infrastruktur pendukung, ini berdasarkan domain Food EPI. Food EPI itu berdasarkan teori, mestinya seperti ini. Nah, itu yang kami lanjutkan Pak, ada terkait dengan kepemimpinan tata kelola pangan, pendanaan, mekanismenya, sistem monitoring, dan sebagainya macam. Fokus di 3 wilayah tadi.
gitu. Nawi. Kemudian ada juga, kemudian kami menyebutkan tentang aspek kelayakannya, bagaimana agar layak, apa-apa yang diperlukan, ada teknologi, ada kelayakan finansial, kelayakan ekonomi, sudah kami urai, kelayakan lingkungan, kelayakan lembaga, serta pendanaan, kira-kira skema pendanaan yang mestinya itu seperti apa. Kemudian kami juga ada strategi pemodelan kebijakan berbasis UTP. Strateginya kalau misalkan mau diimplementasikan, strateginya seperti ini. Kemudian ada resiko dan strategi mitigasi serta dukungan infrastruktur. Bapak yang lebih tahu lapangan, ini sudut pandang kami dari secara akademis melihat data-data yang ada. Seperti tadi disampaikan Ibu, ada lomba maksudnya pendanaan. pendanaan. Iya, untuk mendapat penelitian. Iya. Jadi penelitian ini didanai ya Bu ya. Iya, didanai oleh lomba. Ya, lomba itu ya. Iya. Gitu. Nah, hasilnya ini menerima program ini. Programnya setahun, per 2025 ini insya Allah sudah selesai. Luarannya kami adalah buku kelayakan, juga sudah selesai. Iya. Kemarin itu waktu pengambilan data ini yang Food EPI ini berdasar di Amerika, mereka menerapkan ini Food EPI. Food EPI itu seperti yang kami pelajari ya Pak, seperti menjamin masyarakat mendapat pangan yang berkualitas. Kelayakan mendapat masyarakat dijamin agar kualitas pangannya yang dikonsumsi berkualitas. Nah, melihat dari situ pengalaman di Amerika dan di Inggris, kami coba menerapkan, meneliti terkait itu apakah di Indonesia juga berperspektif masyarakat menerima pangan yang bagus. Dan ternyata hasilnya iya, karena ini ada dua indikator Pak, ada dari infrastruktur dan ada dari kebijakan itu sendiri. Dan ternyata di Indonesia dari semua kebijakan kami urai sudah mengarah ke situ, sudah mengarah pangan yang berkualitas ya. Pangan yang berkualitas. Ya, kalau kami ya ini 7S ini.